Dalam seri ke-141 ini, didukung oleh para pemain, Mario Kulon sebagai Banyak Kapuk, Tata Ape sebagai Rana Dikara, Mas Sono sebagai Rakawi Girang, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werda Murti, Nusri sebagai Gagak Sali, Heri sebagai Murdaja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana lereng Girinata menjadi hening dan sepi. Dinding-dinding karang yang menjulang tinggi menambah keheningan malam itu dengan kebisuannya. Cahaya obor minyak jarak yang terpancang di beberapa tempat meliuk-liuk perlahan-lahan di belai angin yang menerobos masuk melalui celah-celah tebing. Rana Dikara melompat garang dan tangan kanannya menyambar cambuk rotan hitam. Gusti, biar hamba yang meneruskan hukuman ini. Anak hamba memang sudah sepantasnya dicambuk sampai mati. Oh, jangan, Paman. Dia nanti bisa benar-benar mati. Diam kau, Werda Murti. Linggapati pantas dihukum cambuk 100 kali. Dan kau baru saja mencambuknya sebanyak 19 kali. Nah, anak liar, anak setan. Akulah sekarang yang akan menghajarmu. Dengan perasaan marah, benci dan sedih, Rana Dikara terus mencambuk anaknya sendiri. Tubuh Linggapati menggeliat, mengejang karena menahan rasa sakit dan pedih yang menjalar di bagian belakang badannya. Mendadak suara cambuk berhenti. Rana Dikara kaget. Tiba-tiba saja tangannya seperti lemas, tak berdaya lagi. Dia merasa ada sesuatu yang amat keras menjepit pundaknya. Gusti, mengapa? Mengapa? Ya, sudahlah, Rana Dikara. Kau tidak perlu terus-menerus mencambuk anakmu sendiri. Benar yang dikatakan anak gadis itu. Linggapati bisa mati di tanganmu. Tapi anak hamba telah berbuat salah, Gusti. Dan hukuman sudah dijatuhkan. Biar saja anak hamba itu mampus. Cukup, Rana Dikara. Lepaskan Linggapati. Gagak Sali melepas ikatan Linggapati. Tak ada seorang pun yang berani berkata-kata. Rakawi Girang dan Rana Dikara menundukkan wajahnya. Banyak Kapuk melangkah ke arah tonggak kayu dan memungut rotan hitam yang terletak di atasnya. Rakawi Girang, Rana Dikara. Gusti, Kelihatannya kalian tidak puas. Oh, ampun Gusti. Hamba tidak mengerti apa sesungguhnya yang Gusti kehendaki. Iya, benar Gusti. Hamba bertanya-tanya dalam hati. Mengapa tiba-tiba Gusti membatalkan hukuman atas diri anak hamba? Aku tidak membatalkannya. Linggapati sudah dicambuk sebanyak 30 kali. Apakah itu belum cukup? Tapi bukankah seharusnya anak berandal itu dicambuk 100 kali? Apakah kau mau membunuh anakmu sendiri, Rana Dikara? Kau sudah susah payah membesarkannya. Dan sekarang kau mau membunuhnya. Tapi anak itu sudah melakukan kesalahan, Gusti. Dia pantas dihukum berat. Biar saja dia mampus karena perbuatannya yang ugal-ugalan itu. Tidak boleh sampai begitu, Rana Dikara.
Orang yang mempunyai kesalahan memang harus diberi hukuman. Hukuman ini penting, tapi pengertian, kesadaran yang ditumbuhkan dari hukuman itu jauh lebih penting. Dengar, harus dibedakan antara hukuman dan penyiksaan. Iya, Gusti. Hukuman mempunyai sasaran yang pasti. Ialah membuat si terhukum menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir. Tapi penyiksaan lain lagi. Penyiksaan hanya sekedar melampiaskan rasa kesal dan dendam. Penyiksaan itu tidak manusiawi. Kalau kalian membenci prajurit-prajurit Kediri yang senang menyiksa orang, nah, mengapa kalian mau menirunya dengan mencambuk Linggapati sampai mati? Ampun, Gusti. Hamba baru sekarang ini menyadari bahwa menghukum orang lain dengan menyiksa orang. Iya, itu sudah jelas. Menyiksa cenderung untuk menyakiti sesama hidup. Sedang menghukum punya kecenderungan mencintai sesama hidup. Baiklah, kukira persoalan ini selesai. Atau anggap saja selesai sampai di sini. Linggapati. Ya, Gusti. Apa kau menyesali perbuatanmu? Hamba sangat menyesalinya, Gusti. Hamba berjanji... Cukup. Kau tidak perlu janji di hadapanku. Juga di hadapan mereka. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Yang penting kau menyesal. Kau tahu bahwa perbuatanmu merugikan orang lain. Dan selanjutnya kau berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, Gusti. Baiklah. Kau boleh pulang, Linggapati. Dan kalian, aku bebaskan untuk berlatih malam ini. Besok kita mulai lagi. Kau, Raka Wigirang, dan kau Rana Dikara. Oh, ya, Gusti. Baik, Gusti. Aku mau bicara pada kalian berdua. Baik, Gusti. Raka Wigirang. Iya, Gusti. Mulai malam ini, kita harus mengadakan penjagaan ketat. Khususnya sekitar lereng Kirinata ini. Aku yakin orang yang bernama Jaran Lecong itu sudah sampai ke Jasun Wungkal dan melaporkan apa yang menimpa dirinya di pagar Gunung Batu. Oh, baik, Gusti. Hamba akan menambah jumlah warga desa Lopandak untuk mengawasi daerah di sekitar sini, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba kira pengamanan desa Lopandak sendiri juga harus diperhatikan. Sebab desa itu merupakan pintu masuk menuju kemari. Iya, benar, Rana Dikara. Jumlah para peronda malam harus ditambah lagi. Jangan sampai ada orang-orang dari pemerintah Kediri yang bisa menyusup dan akhirnya menemukan lereng Kirinata. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Bagaimana dengan anak-anak yang besok lusa akan diberangkatkan ke Majapahit? Apakah sudah siap segala sesuatunya? Ya. Semuanya berjumlah 40 orang. Ya, dari Lopandak 5 orang. Selebihnya mereka berasal dari desa-desa lain seperti Habal, Kapulungan, Pongging. Bahkan ada yang datang dari jauh sekali, dari desa Renes di kaki Gunung Andung. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang ini, Gusti? Apa Gusti tidak mendapat kesulitan melatih mereka? Ya, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan 4 gelombang latihan. Yang sekarang ini gelombang kelima. Memang agak berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Tapi sebenarnya tak menjadi soal. Mereka memang kurang berbakat. Tapi kalau mereka rajin berlatih, setelah di Majapahit nanti, kukira mereka pun akan mampu menjadi prajurit-prajurit yang handal. Ya, kukira cukup. Tidak ada lagi yang hendak aku sampaikan pada kalian. Ampun, Gusti. Dan bagaimana dengan persediaan makanan untuk anak-anak yang berlatih? Cukup, Raka Wigirang. Bantuan kalian dari warga desa Lopandak rasanya sudah cukup berlimpah-limpah. Nah, kalau kalian mau pulang, pulanglah. Baik, Gusti. Kami mohon diri. Kami harus menghubungi anak-anak Lopandak malam ini juga. Iya. Berangkatlah dan hati-hatilah.
Rakawi Girang dan Rana Dikara segera menuju kudanya yang ditampatkan di bawah pohon asam Jawa. Sebentar kemudian, mereka sudah meninggalkan lereng Girinada menuju Lopandak yang terbaring di bawahnya. Berita seperti inilah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Akhirnya terbukti juga bahwa ada gerakan bawah tanah yang bisa dianggap membahayakan pemerintah Kediri. Ampun, Gusti. Mungkin bukti-buktinya belum cukup kuat, Gusti. Bukti memang masih perlu diperkuat lagi, Paman Kebomundaran. Tapi setidak-tidaknya sekarang ini kita bukan lagi curiga membabi buta. Iya, benar, Gusti. Kalau ada warga desa berani menyerang prajurit-prajurit Kediri, seperti yang telah dilakukan warga Lopandak itu, jelas diperlukan pengusutan lebih jauh, Gusti. Di mana letak desa Lopandak, Paman? Di lereng Gunung Arjuno sebelah selatan, Gusti. Bagus. Sekarang begini saja, Paman. Iya, Gusti. Kau tahu, ada berapa ratus orang prajurit Kediri yang disiagakan di Jason Wungkal sekarang ini? Semuanya ada 200 orang. Itu sudah termasuk prajurit yang menjaga dan mengamankan rumah Mpu Bajil. 200 orang. Berapa prajurit kira-kira dibutuhkan untuk menyapu bersih desa Lopandak, Pak? Ampun, Gusti. Apakah Gusti langsung ingin menyerbu ke desa Lopandak? Bukan maksudku mau langsung menyerbu. Tapi paling tidak kita harus bisa mengukur kemampuan lawan. Aku tidak mau ada sekumpulan warga desa yang berani berbuat kurang ajar pada pemerintah Kediri. Kalau memang diperlukan, ya, apa salahnya mereka disapu bersih? Ampun, Gusti. Hamba sudah menugaskan seorang telik sandi yang cukup handal. Menurut pendapat hamba, kita tunggu dulu hasil pekerjaan telik sandi itu. Nah, setelah jelas bahwa desa Lopandak terlibat dengan usaha-usaha gerakan bawah tanah, barulah kita mengerahkan bala tentara, Gusti. Baik. Usulmu cukup masuk akal, Paman Kebomundaran. Baik. Tapi kita tetap harus mempersiapkan bala tentara yang sewaktu-waktu bisa kita kerahkan untuk menumpas para perusuh. Apakah 500 orang prajurit cukup, Paman? Hamba kira cukup, Gusti. Dengan ditambah prajurit kita yang ada di Jason Wungkal, berarti jumlahnya menjadi 700 orang, Gusti. Iya. Kukira Paman harus berangkat secepatnya ke Jason Wungkal. Aku akan menyusul kemudian. Baik, Gusti. Kebomundarang, Patih Kediri tersebut segera mengerahkan 500 orang prajurit terlatih. Arda Raja mengantarkan sampai ke tugu batas kota Kediri. Gusti, bagaimana dengan Gusti Prabu Jaya Katwang? Apakah Gusti Arda Raja sudah melaporkan keberangkatan hamba ini? Ayahanda Prabu sedang sibuk mengurusi tamu-tamu dari negara-negara bawahan. Dan lebih baik soal ini kita rahasiakan dulu, Paman. Nanti kalau kita sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, barulah aku akan melapor. Nah, berangkatlah, Paman. Tunggulah aku di Jason Wungkal. Aku akan menyusul besok pagi. Dan aku sendiri nanti akan memimpin penggerebekan di desa Lopandak. Baik, Gusti. Hiya! Hiya! Hiya!
Sakit ya? Pedih sekali rasanya. Jangan terlalu keras menyekanya, Wardamurti. Aku sudah tumbuhkan daun sigi dan kucampur dengan minyak kelapa muda. Mari, aku borehkan, Kakang. Pelan-pelan saja, Wardamurti. Besok lukamu pasti sudah kering. Daun sigi ini berkhasiat sekali untuk mengeringkan luka-luka luar. Maafkan aku ya, Kakang. Kenapa kau minta maaf, Wardamurti? Aku sudah mencambukmu. Mungkin aku terlampau keras mencambukmu. Tidak apa-apa. Aku memang pantas dicambuk olehmu. Tapi aku benar-benar sudah menyadari kekeliruanku sekarang ini. Aku benar-benar seorang lelaki yang tolol. Aku goblok sekali. Aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Kita semua memang masih harus belajar, Kakang. Bukan hanya kau. Sekarang mataku mulai terbuka, Wardamurti. Aku tidak lagi tertutup dan hanya bisa melihat kepentinganku sendiri saja. Kupikir hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Maksudmu pengorbanan? Ya, hidup harus diisi dengan pengorbanan. Tapi rupanya pengorbanan itu harus belajar juga, Wardamurti. Tentu saja, Kakang. Berkorban harus tanpa pamrih. Harus benar-benar dilakukan dengan tulus. Aku kagum pada pribadi yang dimiliki Gusti Banyak Kapuk. Beliau bekerja keras, jauh dari keluarga, memberikan segala-galanya untuk sebuah cita-cita yang masih samar-samar. Beliau mempunyai tempat berpijak yang jelas, mempunyai dasar-dasar yang kokoh. Karena itu, beliau mampu bekerja dengan baik, tanpa mengeluh, tanpa harus merasa jenuh. Suatu saat nanti, kau pun akan bisa mencapai tingkat seperti itu, Kakang. Asalkan kau tetap setia pada keyakinan dan pendirianmu. Hanya apa, Wardamurti? Hanya aku merasa khawatir, Kakang. Jangan-jangan setelah kau berhasil nanti, justru kau akan meninggalkan aku. Wardamurti, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Setelah negara yang bernama Majapahit ini berdiri, aku akan bergegas ke rumahnya. Aku akan melamarmu, Wardamurti. Kakang Linggapati. Malam mulai turun perlahan. Gugusan bukit tinggal nampak kehitam-hitaman. Udara dingin mengalir turun menyelimuti desa Lopandak yang mulai lengang. Tak ada pintu dan jendela terbuka. Kesunyian itu tiba-tiba menjadi terganggu sejenak. Derap 2 ekor kuda terdengar menuruni gundukan bukit dan meluncur turun melewati jalanan berbatu. Kakang Murdaja, kita sudah berputar sampai 3 kali mengelilingi desa Lopandak. Sepertinya malam ini cukup aman. Iya, benar Adik Gagak Sari. Bahkan kita tak berjumpa dengan seorang manusia pun. Desa Lopandak ini sudah seperti kuburan tua saja tampaknya. Tapi kita harus berjaga-jaga, Kakang. Ini perintah dari Ki Lurah sendiri. Iya. Mungkin sebagai akibat peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Oh, iya jelas, Kakang. Aku tak habis pikir. Kakang Linggapati mengapa sampai nekat begitu? Linggapati memang mudah panas hatinya. Tapi ngomong-ngomong, aku malah baru tahu bahwa ada hubungan antara Linggapati dengan anak gadis Ki Lurah itu. Oh, kalau soal itu aku sudah lama tahu. Mereka memang pandai menyimpan rahasia. Tapi banyak teman-teman sudah tahu hubungan mereka. Lihat Adik Gagak Sari. Iya, aku juga melihatnya, Kakang. Sepertinya ada seseorang manusia melangkah hati-hati di atas pematang itu. Ayo kita lihat siapa dia. Jangan-jangan orang yang bermaksud tidak baik. Hei, berhenti! Berhenti kataku! Siapa kalian ini, ha?
Mengapa kalian berdiri di situ? Oh, rupanya dia seorang nenek-nenek, Kakang. Kau siapa, Nek? Dan mengapa malam-malam masih berada di jalan? Aku tersesat di jalan. Rumahmu di mana? Kambang Rawi. Wah, kalau begitu kau tersesat jauh sekali, Nek. Dan kukira kau tidak bisa meneruskan perjalanan malam ini. Aduh, lalu bagaimana ya? Sebaiknya kau ikut kami, Nek. Kalau hanya untuk tidur, barangkali kau tak usah khawatir. Ayo, ikut kami. Ayo. Gagak Sali dan Murdaja membawa nenek-nenek yang mereka temukan di tengah-tengah pematang. Bulan tanggal muda baru saja muncul dari celah-celah pohon ketika mereka tiba di gardu jaga. Gardu itu cukup rapat, terbuat dari batu-batu kali yang disusun rapi. Atapnya dari daun ilalang, diseling anyaman daun kelapa. Nah, kau bisa tidur di gardu jaga ini, Nek. Apa aku akan tidur sendiri di sini? Iya, tentu saja kau akan tidur sendiri, Nek. Oh, iya. Tapi kau tak usah khawatir. Sebentar lagi para petugas ronda akan mampir kemari, Nek. Aku mau tanya ya. Iya. Apa nama desa ini, anak muda? Oh, nama desa ini Lopanda, Nek. Iya. Kalau kau mau ke Kambang Rawi, masih separuh hari lagi berjalan dengan kaki, Nek. Oh, iya. Apa desa ini aman? Maksudnya tidak ada penjahat begitu? Ya, selama ini aman, Nek. Dan mudah-mudahan saja tetap aman. Sudahlah, Nek. Kau tidak usah takut. Dan nanti kami akan kemari lagi untuk menengokmu. Iya. Tidur saja dengan tenang ya, Nek, ya. Iya, baik. Terima kasih, anak-anak. Nampaknya gardu jaga ini cukup hangat untuk tidurku malam ini. Ya, lumayan. Tidak usah nyewa, bukan? Kau ini ada-ada saja, Nek. Gardu jaga ini bukan milik siapa-siapa. Dia milik masyarakat di sini. Kalau kau mau bayar sama siapa, Nek? Iya. Syukurlah kalau tidak bayar. Lagi pula, uang buat bayar juga tidak punya. Ya sudah. Pergilah kalian. Aku ngantuk dan lelah sekali. Aku mau tidur. Selamat tidur ya, Nek. Gagak Sali dan Murdaja memacu kudanya ke arah barat, kemudian membelok ke utara menyusuri ladang-ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan pendek. Mereka tiba di sebuah sungai kecil, kemudian memutar kudanya ke arah selatan. Setelah sekali mengelilingi desa Lopandak, mereka memutuskan kembali menuju gardu jaga. Sekali. Mungkin dia sudah tidur pulas. Sebenarnya agak mencurigakan juga. Ada nenek-nenek sampai kemalaman di tengah jalan. Mestinya dia bisa menginap di Wawaru atau Banyu Hening. Ya, mungkin saja dia sudah pikun. Sebentar, Kakang Murdaja. Ya. Sepertinya pintu gardu tidak diselarak dari dalam. Ya. Apa mungkin dia lupa? Tadi dia bilang takut menginap di sini. Tapi kenapa sampai lupa menutup pintu? Coba kau lihat saja, Adik Gagak Sali. Kalau dia belum pulas, bangunkan saja. Suruh dia menutup pintu dari dalam. Baik, Kakak. Pemuda yang bernama Gagak Sali segera melompat dari punggung kudanya. Pintu memang tidak ditutup sama sekali.
Gagak saling mendorong pintu itu dengan hati-hati. Wah, celaka. Dia tidak ada di dalam, Kakang. Kurang ajar. Ruangan gardu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tak ada barang yang hilang. Ayo cepat, kita laporkan saja pada Ki Lurah. Orang itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Aku belum bisa menebak apa tujuannya datang ke Lopandak. Tapi aku tahu pasti bahwa dia bukan sekedar seorang nenek-nenek yang kemalaman di jalan. Mengapa kalian tidak membawanya saja ke rumahku? Mengapa kalian suruh menginap di gardu jaga? Kami kasihan melihat keadaannya, Ki Lurah. Iya, kelihatannya dia sudah sangat lelah dan mengantuk. Kami tidak sampai hati membawanya berjalan-jalan jauh. Karena itu kami mengambil keputusan untuk menempatkan di gardu jaga. Kalian terlalu sembrono. Lain kali kalian tidak boleh menerima sembarang orang di sini. Kalian harus membawanya kemari supaya aku bisa memeriksanya lebih cermat. Baik, Ki Lurah. Kami mengaku bersalah. Apakah sudah lama dia meninggalkan gardu jaga? Kami tidak tahu persis, Ki Lurah. Sebab waktu kami kembali sehabis mengelilingi Lopandak, dia sudah tidak ada lagi di gardu jaga, Ki Lurah. Baiklah. Sekarang begini. Kita harus mencari dan menemukan orang itu. Kau hubungi Rana Dikara dan beberapa orang pemuda yang berani dan sudah terlatih ilmu kanuraganya. Setelah itu, kalian mengadakan pelacakan dan pencarian. Sementara itu, aku akan ke lereng Girinata untuk menemui Gusti Banyak Kapuk. Aku yakin kehadiran nenek-nenek itu ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Baik, Ki Lurah. Oh ya, kalian mengadakan pelacakan tanpa menggunakan kuda dan obor. Sebab hal itu bisa menyulitkan kalian sendiri untuk meringkusnya. Baik, Ki Lurah. Sebentar kemudian, di halaman rumah Rana Dikara sudah banyak pemuda desa berkumpul. Semua ada 24 orang. Linggapati tidak nampak karena lukanya belum sembuh benar. Rana Dikara memberikan penjelasan sesaat sebelum akhirnya mereka berangkat. Rasanya desa Lopandak sudah kita aduk-aduk malam ini. Semak belukar kita obrak-abrik. Sudut-sudut yang gelap kita periksa. Aneh sekali. Kemana orang itu perginya? Bagaimana pendapatmu, Gagak Salih? Saya yakin dia masih ada di desa Lopandak, Paman. Apakah benar dia seorang nenek-nenek? Iya, Paman. Benar. Kakang Mudaja juga melihatnya. Dia memang seorang nenek-nenek. Nafasnya saja kedengaran ngos-ngosan ketika kami bawa ke gardu jaga. Kalian kan belum melihat dengan jelas. Wajahnya juga wajah nenek-nenek, Paman. Rambutnya sebagian sudah putih dan punggungnya agak bongkok. Kalau memang dia nenek-nenek, bagaimana dia bisa pergi menghilang secepat itu? Ya, memang agak aneh, Paman. Mestinya kita sudah bisa menemukan dan menangkap orang itu. Hoi! Dia di sini! Dia ada di sini! Oh, itu dia, Paman. Itu dia. Cepat, kepung dia. Kepung! Ayo sana. Ayo. Dia lari ke utara. Ayo. Rana Dikara terus mengadakan pengejaran.
Mereka mengejar sambil berteriak seperti mengejar pencuri. Suasana di pinggiran desa Lopandak menjadi gaduh. Mendadak mereka berhenti mengejar, karena mendadak orang yang mereka kejar tidak lagi berlari. Kalian ini mau apa sebenarnya? Itu dia orangnya, Paman. Ya, memang dia orangnya. Kita sergap saja, Paman. Tunggu, tenang saja. Jangan ada yang melakukan kekerasan. Aku akan bicara dulu dengan orang ini. Siapa sebenarnya kau ini? Ya, aku seorang perempuan tua. Kau masuk desa Lopandak tanpa izin. Dua orang petugas jaga di desa ini telah membawamu ke gardu jaga. Tapi tiba-tiba saja kau pergi dan bukannya tidur. Maaf saja. Aku tidak bisa tidur. Mengapa tidak bisa tidur? Wah, di sana banyak nyamuk. Nyamuknya besar-besar. Aku tidak bisa tidur. Tapi kau tidak bisa pergi kemana-mana sesuka hatimu. Hei, kemana saja kau selama kami tinggal pergi? Aku jalan-jalan saja ke sana kemari. Lalu tiba-tiba ada orang-orang mengejar-ngejar aku. Lalu aku ya tentu saja lari terpirit-pirit. Aku kira kalian tadi sekumpulan rampok atau orang-orang jahat. Sekarang kau ikut kami. Aku mau dibawa kemana? Kau akan kami bawa ke rumah kepala desa. Kau tidak akan kami apa-apakan. Di sana kau hanya akan kami periksa. Aku tidak mau. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri apa-apa. Gagak Salih dan kau Murdaja. Baik. Tangkap orang itu. Baik, Paman. Ayo, Nek. Kau harus kami bawa ke rumah kepala desa. Iya. Ayo. Kurang ajar. Dia melawan, Paman. Iya. Dia malah memukul. Dan pukulannya keras sekali, Paman. Orang ini pasti sengaja menyusup ke desa kita. Ayo, kita tangkap rame-rame. Ayo. Dikara berusaha meringkus nenek-nenek tak dikenal itu. Tapi dia menjadi sangat terkejut ketika melihat gerakan si nenek yang cepat sekali bagaikan kitiran. Jangankan menangkap, mau menyentuh saja rasanya sulit sekali. Dan si nenek sendiri nampaknya tenang-tenang saja. Walaupun lebih 20 orang mengepungnya dengan rapat, dia selalu bisa meloloskan diri dengan cerdik. Awas! Dia lari! Ayo, terus kejar! Jangan sampai lolos! Ayo, terus! Kurang ajar. Rupanya orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman Ranadikara. Dia lari ke arah sana. Mungkin dia bermaksud ke lereng Girinata. Dia tidak boleh sampai di tempat itu. Tidak seorang pun selain warga Lopandak tahu tentang apa yang sedang berlangsung di lereng Girinata. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Kita pecah rombongan menjadi 2. Gagak Salih, Murdaja, dan 10 orang melewati jalan ini. Sisanya ikut aku. Dan ingat, kalau memang dia sukar ditangkap dalam keadaan hidup, kalian kuizinkan membunuhnya. Biar aku nanti yang akan bertanggung jawab. Ayo, jalan. Ayo. Kiri, kanan, awas kuda-kuda. Ya, terus.
Tendangan memutar. Iya. Bagus. Ya. Sekarang kalian berkumpul. Semua berkumpul sini. Ya, kemari. Sini. Kau. Sini. Semua sini. Dengar. Aku mau memberitahukan suatu hal yang penting pada kalian. Harap diperhatikan baik-baik. Besok malam, kalian semua 40 orang kemungkinan akan diberangkatkan ke Majapahit. Bagi mereka yang tingkat latihannya masih rendah, masih bisa diteruskan nanti setelah tiba di Majapahit. Kalian harus mengadakan persiapan untuk pemberangkatan ini. Tunggu. Rupanya ada orang yang mengintip pembicaraan kita. Rupanya orang itu ingin tahu siapa Banyak Kapuk. Iya. Siapa kau? Sampai kaget aku. Kau membuatku kaget saja. Aku bertanya siapa kau? Aduh, jangan keras-keras ngomongnya. Aku takut mendengar orang yang ngomongnya keras-keras begitu. Aku tahu. Kau sengaja menyembunyikan keterangan mengenai dirimu. Tapi siapapun kau orangnya, tentulah bukan bermaksud baik. Mengapa kau berani mengintip kami dari tempat ini? Aku mengintip. Kau menuduh orang sembarangan saja. Aku tidak mengintip. Aku sedang menikmati pemandangan dari celah-celah tebing ini. Lihat saja, pemandangan indah sekali dari sini. Bulan tanggal muda bersinar terang. Sudahlah. Kau tidak bisa menipu aku dengan cara semurah itu. Coba. Aku ingin melihat wajahmu yang sesungguhnya. Aku sudah menduga bahwa kau tak bakal memperbolehkan aku membuka kerudung kepalamu itu. Kalau kau ingin membuka kerudung kepalaku, itu berarti kau laki-laki kurang ajar, tidak sopan. Tapi kalau misalnya kau bisa melakukannya, ya silakan saja. Baiklah. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku bisa membuka kerudung itu. Keduanya lalu bertarung dengan sengit di atas celah tebing. Dari jauh bayangan mereka nampak seperti dua ekor kelelawar tengah bercumbu rayu. Banyak Kapuk memang sudah menduga sebelumnya bahwa nenek-nenek yang ingin ditangkapnya bukanlah nenek-nenek kebanyakan. Tapi kemudian dia menjadi heran melihat perkembangan jurus-jurus lawannya. Dan pada saat itu, dia agak lengah. Kurang ajar orang itu. Dia memukul lalu kabur. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang tidak berbeda dengan jurus-jurusku selama ini. Banyak Kapuk menjadi sangat penasaran. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek-nenek itu memang punya tingkatan ilmu yang seimbang dengan dirinya. Dan sekarang dia sudah tidak nampak lagi bayangannya.
Maka laki-laki setengah umur itu melompat turun dan kembali ke tengah-tengah lapangan. Ternyata di sana sudah menunggu lurah desa Lopandak, Rakawi Girang. Ampun, Gusti. Ada seorang perempuan tua telah masuk ke desa Lopandak, Gusti. Orang itu mencurigakan sekali, Gusti. Hamba menyuruh Rana Dikara dan pemuda-pemuda desa mencari dan menangkap perempuan tua itu. Hamba khawatir dia bisa menemukan lereng Girinata ini, Gusti. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Aku sudah bertemu dengan perempuan tua itu. Rakawi Girang terkejut. Dia menjadi serba salah. Tapi Banyak Kapuk kelihatannya tenang-tenang saja. Sikap Banyak Kapuk membuat kepala desa Lopandak itu menjadi semakin serba salah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya nenek-nenek itu? Dan bagaimana nasibnya kemudian? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.